Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Hani Kosmetik. Oke teman-teman, pada malam ini, pada video kali ini aku mau ngasih tahu kalian sharing-sharing aja sih sebenarnya ya teman-teman. Apa sih yang harus kita lakukan dalam memulai usaha kosmetik gitu ya. Karena kemarin banyak banget di komen yang tanya ini. Jadi aku pengen cerita aja sih sebenarnya sesuai pengalaman aku pribadi ya teman-teman. Sesuai pengalaman pribadi aku. Jadi apa aja sih yang harus kita siapkan sebelum kita memulai bisnis kosmetik ya. Karena menurut aku kita harus tahu dulu gitu. Sebelum kita mau memulai usaha apapun itu, kita harus tahu dulu apa aja yang harus kita lakukan dan apa saja yang harus kita siapkan. Jadi tidak asal kita buka usaha ya teman-teman, karena biasanya kalau kita usaha tapi kita mempersiapkan gitu ya, mempersiapkan terlebih dahulu, insya Allah usaha yang akan kita jalankan berjalan dengan lancar, amin ya teman-teman. Jadi sebelumnya aku sharing masalah pribadi aku aja teman-teman. Jadi apa yang aku dapatkan di lapangan gitu ya teman-teman. Karena kebetulan aku sudah punya 3 cabang ya teman-teman, alhamdulillah ya, meskipun masih kecil-kecil tapi alhamdulillah sudah punya 3 cabang. Yang awalnya itu aku modal cuman 750.000 aja teman-teman. Percaya nggak, 750.000 sekarang sudah menjadi 3 cabang. 3 cabang, dan itu aku lakukan ya proses ya teman-teman. Semuanya tidak ada yang instan, semuanya kita butuh proses. Jadi sebelum kita membuka usaha ya, membuka usaha toko kosmetik itu kita harus tahu dulu teman-teman. Jadi kita harus mempersiapkan dulu, kita harus tahu dulu gitu. Yang pertama kita harus tahu dulu di tempat yang akan kita buka toko kosmetik ini teman-teman. Karena biasanya di tempat A sama B, C dan D itu beda banget ya. Bahkan beda kabupaten atau mungkin beda pulau gitu ya. Biasanya satu kota aja itu akan banyak perbedaannya. Contohnya gini, aku buka toko pusat itu berada di Majenang kotanya, dan yang kedua itu aku berada di daerah agak ke selatan lagi loh teman-teman. Jadi masih kecamatannya masih satu kecamatan Majenang, cuman dia beda lokasinya gitu teman-teman. Nah, lokasi yang pusat itu memang semua produk apapun itu rame ya teman-teman. Tapi untuk di lokasi yang kedua itu tidak semua produk yang ada di pusat itu bisa rame di lokasi yang kedua tadi itu aku gitu. Jadi sebelumnya kita harus tahu dulu pasar di lokasi yang akan kita buka toko kosmetik tersebut. Misal, kita harus tahu dulu lingkungan kita itu apa aja sih di sekitarnya gitu kan. Ada sekolahan kah, atau ada pondok kah, atau memang itu murni hanya rumah-rumah desa gitu aja gitu kan. Jadi kita harus tahu dulu gitu. Nah, sedangkan aku itu yang toko pusat itu aku berada di tengah-tengah kota, di mana aku deket ke area taman, deket ke area SMA, deket ke area SD gitu kan. Bahkan aku juga deket dengan balai desanya kalau yang di pusat. Jadi itu mungkin yang menyebabkan semua produk yang aku jual di situ itu rame gitu kan. Nah, yang kedua itu aku buka di deket daerah pemukiman. Kemudian ada lagi depannya itu pondok, ada lagi MTS, ada lagi itu daerah Eman gitu kan. Nah, aku kan lihat dulu nih pasarnya, oh iya sekelilingku itu anak-anak sekolah gitu kan. Berarti kita harus melengkapi kebutuhan yang anak sekolah butuhkan untuk kosmetiknya gitu kan. Biasanya anak sekolah itu kan membeli kosmetik itu kan dengan harga terjangkau, harganya itu yang murah gitu ya teman-teman. Gak mungkin kan kita sediain produk yang mahal-mahal di situ, sedangkan di situ lingkungannya itu anak-anak kos, anak-anak pondok gitu kan. Kebetulan di depannya toko aku yang kedua itu pondok pesantren ya teman-teman. Nah, jadi di toko pusat, di toko cabang yang kedua itu aku juga
stok untuk berbagai macam seperti sabun mandi yang cair, sampo yang biasa itu loh teman-teman, yang kayak sampo yang dijual konvensional itu gitu ya. Ada Clear, Pantene dan lain-lain. Ada juga aku jual odol-odol, Pepsodent kayak gitu ya teman-teman. Karena kan itu sebagian untuk menunjang toko kosmetik kita gitu. Kalau biasanya yang mereka cari di toko kosmetik kita itu ada, otomatis nanti ketika mereka butuh kosmetik, mereka akan larinya ke toko kosmetik kita gitu. Jadi jangan sampai kita istilahnya sudah tahu lingkungan kita itu anak-anak kos, anak-anak pondok, anak-anak sekolah gitu kan, mereka butuh kebutuhan pokok yang seperti sabun kayak gitu, sehingga di toko kosmetik kita itu tidak ada gitu. Itu yang salah karena kita tidak mengambil peluang itu. Karena peluang itu ketika kita ambil, mereka beli dan mereka akan melirik kosmetik kita yang lainnya seperti itu teman-teman. Dan kalau di lingkungan pelajar, otomatis mereka akan membeli untuk harga yang brand-brand yang sudah terkenal gitu ya teman-teman, seperti Wardah, seperti Emina, itu banyak banget dicari di toko kosmetik. Jadi jadi hampir setiap hari itu perputaran Wardah dengan Emina itu super rame banget teman-teman, beda dengan produk lainnya gitu. Dan karena di sini dekat dengan sekolahan, otomatis kita harus menyediakan. Kemudian teman-teman, yang harus kita lakukan itu yang kedua, itu modal yang akan kita keluarkan itu berapa. Misalnya gini, misalnya aku cuma punya uang 750.000 aja, sesuai yang aku gitu ya, yang aku dulu. Aku punya uang 750.000 aja. Nah, aku harus tahu nih aku mau belanjain ke produk apa aja gitu kan. Jangan sampai salah beli gitu kan, karena biasanya kalau kita salah beli nanti perputarannya itu tidak cepat gitu kan, malah mandek. Sedangkan kita yang dibutuhkan itu adalah perputaran yang cepat. Nah, untuk uang 750.000 dulu aku pertama itu dibelikan ke masker yang mas kayak gitu, yang eceran 3.000, 4.000 itu perputarannya cepet. Dan aku juga stok untuk lip cream dari Implora. Dulu pertama itu aku lip cream Implora, lip tint Implora, dan aku juga stok untuk Emina sunscreen dan sunscreennya Wardah gitu kan, karena biasanya sunscreen itu adalah yang paling penting, jadi kita harus jualan itu. Nah, jadi ketika kita punya punya modal berapa, kita harus sudah prepare nih, kita mau beli apa aja nih nanti. Jangan sampai salah beli, karena kita kan sudah ngecek dulu tuh di lapangan lingkungan kita dekatnya apa. Jadi kita harus sudah tahu nih yang langkah kedua yang harus kita ambil. Nah, produk apa aja yang akan kita beli biar perputaran di toko kita juga cepat ya teman-teman. Kan yang kita butuhkan itu kan kalau usahakan perputarannya yang cepat, buat apa mandek lama gitu kan. Yang kita butuhkan itu adalah perputarannya cepat. Gimana caranya biar perputarannya cepat? Otomatis kita beli barang-barang itu yang sangat-sangat dibutuhkan oleh lingkungan kita ya teman-teman, seperti itu. Jadi modal berapapun itu bisa buka toko kosmetik teman-teman. Bahkan tanpa modal pun kita bisa untuk membuka atau memulai usaha kosmetik ya teman-teman. Di video sebelumnya aku sudah menjelaskan cara memulai jualan kosmetik tanpa menggunakan modal. Buat kalian yang belum nonton, kalian wajib banget nonton di video sebelumnya ya teman-teman. Kalian cari aja, nanti ada yang judulnya itu cara memulai usaha kosmetik tanpa menggunakan modal. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini sampai tuntas. Buat kalian yang masih bingung, boleh tanya di kolom komentar, nanti akan saya balas. Terima kasih sudah menonton video ini, bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.